Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Kamar Ulasan bersama saya ada Chris, terus ada 4 teman saya, ada Dani, Najwa, Elvin dan juga Zida yang akan memberikan ulasan-ulasan menarik tentang film-film yang harus kalian tonton nih. Di ulasan pertama ini kami bakalan ngulas film yang bergenre trailer dengan jalan cerita yang sangat menegangkan tentang panggilan darurat 911. Film ini tuh berjudul The Guilty. Oh ya Nats, film ini rilisnya tepat tanggal berapa ya? Jadi Chris, film The Guilty ini merupakan film keluaran Netflix yang dirilis pada tanggal 1 Oktober 2021 dengan durasi waktu 90 menit. Dan film The Guilty ini disutradarai oleh Antoine Fuqua. Ada yang tahu nggak sih, konon katanya film The Guilty ini diadaptasi dari film asal Jerman dengan judul yang serupa yang dirilis pada tahun 2018. Oh ya, ada tambahan nih guys. Jadi pemeran utama di film trailer kriminal ini adalah tokoh Joy Wheeler yang diperankan oleh Gyllenhaal. Oh iya guys, kalian tahu nggak kalau film The Guilty ini dibuka dengan situasi kebakaran di kota Los Angeles, yang dimana hal tersebut membuat para petugas Frontline menjadi ketakutan dikarenakan banyak telepon yang tidak penting. Nah, benar apa yang dikatakan Chris tadi, Dani. Secara keseluruhan, film ini menceritakan mengenai perjuangan mendebarkan seorang petugas frontliner yang bernama Joe Wheeler yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal. Nah, si Joe ini berusaha untuk menyelamatkan seorang wanita yang bernama Emily Layton yang diperankan oleh Riley Cobb. Nah, Joe ini digambarkan sebagai seseorang yang bersifat temperamental dan cenderung emosional. Oh iya Najwa, pada malam-malam itu Joe ini ngapain sih? Nah, pada malam itu, Joe mendapatkan banyak panggilan yang beberapa di antaranya berada pada situasi yang tidak cukup genting. Sehingga Joe mendapatkan panggilan dari Emily, seorang wanita bersuara sendu, dan dia juga dianggap seperti sedang bermain-main. Kalau nggak salah, Emily itu nantinya diculik ya, Chris? Bener banget Nats, jadi si Emily itu diculik sama mantan suaminya yang bernama Henry Faisal yang diperankan oleh Peter Sarsgaard. Lah, di sini Joe akhirnya mencari tahu dengan menghubungi anak perempuan si Emily, yaitu Abby yang diperankan oleh Christina Montoya. Pada saat itu si Abby ini sedang tinggal bareng bersama adik bayinya yang bernama Oliver. Lah, si Joe menghubungi Abby untuk mendapati nomor si Henry. Setelah dia mendapati nomor Henry, dia menghubungi dan mencari tahu letak keberadaan Emily dan juga ingin mencari keterangan dari si Henry ini. Pada saat itu, usaha-usaha si Joe ini sangat mendapati jalan buntu. Karena apa? Keterangan-keterangan yang didapatinya kurang detail, yang menunjukkan lokasi dari si Emily. Dan pada akhirnya si Joe itu kebingungan sendiri bagaimana cara menemukan lokasi si Emily berada. Nah, kalau tadi Elvin udah bilang kalau sosok Joe itu digambarkan sebagai pribadi yang temperamental, ternyata itu semua benar loh guys. Jadi karakter temperamental Joe itu diperkuat dengan keinginannya untuk menghubungi mantan istrinya, Jess Wheeler. Nah, tapi sayangnya anak perempuannya saat itu sudah tertidur. Alasan Joe ingin menghubungi putrinya sendiri itu karena saat itu ia sedang dibebaskan tugas karena sedang terkandung suatu kasus. Nah, panggilan telepon darurat lainnya yang muncul ketika Joe berusaha mencari keberadaan Emily juga membuat emosinya meledak-ledak. Wah, berarti Joe ini adalah seorang yang gampang tersulut emosi ya guys. Tapi kalau menurutku sendiri, Joe yang di sini dengan film originalnya itu karakternya emang berbeda bukan? Benar Dani, kisah pada film ini tidak jauh berbeda dengan film aslinya, dengan perbedaan pada karakter tokoh utamanya. Nah, karakter tokoh utama pada film ini cenderung temperamental, sedangkan pada film aslinya karakternya itu cenderung terstruktur dan serius. Nah, karakter temperamental si Joe ini diperkuat dengan penyakit asma yang dia idap, sehingga kemana-mana dia ini selalu membawa inhaler. Menurutku ya, film ini tuh menyajikan scenes-scenes yang bikin kaget.
Tapi meskipun bikin kaget, kita itu kayak merasa tertantang dan bikin penasaran gitu apa yang akan disajikan di scene selanjutnya. Kadang kan ada film yang bikin kaget yang pada akhirnya bikin kita ngefeel nggak usah deh, nggak usah nonton lagi, nggak usah dilanjut kayak gitu kan. Tapi di sini malah bikin kita penasaran. Oh ya teman-teman, dari sekian banyak yang kita omongin tadi, kalian kan nggak sih apa kekurangan dari film ini? Ada nggak? Ada dong, Chris. Kisah penyelamatan penculikan ini berpotensi membosankan karena setting tempat sepanjang film itu hanya berada di sekitar tempat kerja atau kantor Joy. Selain dari kekurangannya, tentunya ada hal yang menarik, yakni sang sutradara Anthony Fuqua menambahkan beberapa bumbu yang membuat film ini menjadi menegangkan sehingga tidak membosankan. Sama seperti bumbu dapur gitu ya, Zip? Bukannya jual, jadi bumbu-bumbunya itu kayak teknik ekstrim close up yang diarahkan ke area mata, hidung, mulut, dan bagian-bagian tertentu untuk menunjukkan kegelisahan Joy saat itu. Selain itu, intensitas iringan musik pada adegan-adegan tertentu menambah tingkat ketegangan bagi para penonton. Maka dari itu, teknik-teknik yang ada dalam film ini cukup membantu untuk menghilangkan rasa bosan yang dirasakan oleh penonton. Mengingat bahwa sepanjang menonton film, kita hanya dapat melihat wajah Joe saja, sedangkan karakter tokoh lainnya ini hanya berkomunikasi dengan Joe melalui telepon. Ada juga kelebihan daripada film ini yang tidak akan didapat dari film originalnya, yang dimana film ini sudah menggunakan teknik handheld sehingga bisa meningkatkan rasa gelisah ataupun kepanikan pada saat orang menontonnya. Bener banget. Film ini tuh secara keseluruhan patut dan harus kalian tonton. Karena selain menyajikan hal-hal baru atau aspek-aspek baru, di lain yang sangat berbeda dengan film originalnya, film ini tuh juga memiliki kualitas pengambilan gambar atau sudut gambar itu yang luar biasa. Meskipun disajikan dalam satu tempat, mereka itu memiliki sudut kamera yang luar biasa kerennya dan bikin kita itu nggak bosan buat nonton. Meskipun dalam satu tempat, tapi ternyata nggak bikin bosan gitu loh. Benar nih, kalian patut nonton film The Goldie ini dan rasakan sensasi ketakjuban di setiap scene-nya. Terima kasih, sampai jumpa di next ulasan ya.